Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ba'dal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kehadapan Tuan Guru Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghaus wa Masdul, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, sehingga ditambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat. La hadina wala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ucapan syukur, terima kasih atas undangan dari saudara Irfian yang mewakili keluarga besarnya, lebih khusus pula kepada yang punya rumah, saudari Ica, atau sekarang udah jadi ibu-ibu, Ibu Ica dan suaminya. Semoga senantiasa selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. Kita hari ini sudah ada di akhir bulan Safar, dan Safar itu adalah bulan di mana kesepakatan para ulama, bulan penuh dengan musibah. Ada ciri khas ulama dari NU bikin tulisan di kertas terus dimasukin ke botol atau enggak dimasukin ke dalam bak untuk menghindari yang namanya penyakit-penyakit yang bermunculan. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, ada perjalanan yang Allah kirimkan, yang pengersa Abah kasih kepada kita. Perjalanan yang pengersa Abah kasih kepada kita itu perjalanan yang tidak mungkin bisa keulang kembali seperti yang sudah-sudah. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya semua yang ada di sini itu ada hitung-hitungannya dari Allah. Ada yang lahir, ada yang pulang, ada yang menikah, ada yang cerai, ada pula yang rujuk, dan ada pula yang harmonis, ada pula yang tidak harmonis. Bagaimana menciptakan itu semuanya supaya menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, kita diperjalankan oleh Abah, ada yang diperjalankan dengan pengetahuan Qur'annya, dengan pembacaan Qori'nya. Ada yang diperjalankan oleh pengersa Abah pengetahuan hadisnya. Ada pula yang diperjalankan dengan kemampuan hartanya, dan ada pula yang diperjalankan dengan kemampuan tenaganya. Semua itu dihitung. Semuanya itu dihitung dengan sempurna oleh pengersa Abah. Kenapa lisan ini selalu terus bicara semua pengersa Abah, semua pengersa? Karena pada hakikatnya ketika kita sudah menerima talqin zikir, berarti kita sudah ada perjanjian kepada Allah. Dari awal dari di alam rahim umur 4 bulan kita sudah ada perjanjian di hadapan Allah. Tetapi kita lupa ketika sudah lahir. Kata Abah, kita ini manusia mati. Manusia yang mati. Terus juga ada dari Sohibul Rotib Al-Idrus. Ini nih, kita jalan di muka bumi ini kayak bangke. Bangke yang sedang berjalan menuju kesempurnaan, menuju kesucian jiwa. Gimana caranya untuk bisa mencapai kesucian jiwa itu? Tidak lain dan tidak bukan dengan talqin
Sebanyak apapun ilmu yang kita punya, kalau kita tidak talqin zikir, kosong, tidak ada isi. Sama kayak tong kosong nyaring bunyi. Kenapa kita kalau lagi salat Allahu Akbar kita sering lupa? Karena apa? Karena kita tidak memahami arti dari salat. Makanya Allah telah menetapkan firman-Nya di dalam surat Al-Maun. Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Kita lihat, coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendosakan agama? Kita tahu gak orang yang mendosakan agama? Nggak tahu, tahunya cuma ayat di dua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Sebenarnya ini nih yang dibilang barang-barang yang berguna tuh ini yad'ul yatim. Kita ini semuanya ada di bumi ini yatim. Kenapa dibilang yatim? Karena kita tidak punya bapak roh dulu sebelum ditalkin. Ketika sudah ditalkin, kita jadi yatim lagi ya? Enggak. Kita udah punya bapak. Makanya di luar dari agama kita itu ada istilah atas nama bapak. Mereka punya tuntunannya, kita juga punya orang toriko tuntunannya. Siapa tuntunannya? Pengersa Abah. Itu bapak ruh kita yang di sana. Abah Awas itu bapak ruh kita yang menuntun kita sampai pulang kepadanya. Makanya ada istilah begini. Orang kalau meninggal 1 hari sampai 7 hari masih dalam rumah. Kalau belum 40 hari dibawa pulang. Bukan begitu maksudnya. Ya maksudnya apa coba? Kenapa dia masih di rumah? Karena dia nggak tahu jalan pulang. Kalau dia tahu jalan pulang, dia nggak bakal nginep di rumah. Gitu. Makanya Abah bilang, kalau orang belum ditalkin, ruhnya itu antara langit dan bumi. Gentayangan. Nggak diterima sama Allah. Ada istilah semoga amalnya diterima di sisi Allah. Emang mau di sisi? Kagak mau, kagak enak di sisi mah. Cuman ketemu berpapasan doang. Kalau menghadap langsung ke Allah, enak kagak? Enak. Itu yang namanya yadu'ul yatim. Kita bukan yadu'ul yatim lagi. Yang di luar sana masih yadu'ul yatim. Karena belum ditalqin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita ini dulu miskin. Kenapa miskin? Karena enggak mau yang namanya sedekah banyak begini. Kata Abah, ini nih ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang itu kapan aja bisa diambil. Makanya dulu di zaman Rasul orang pasukan mukminin udah ada di atas nih. Dia melihat orang pada berebutan ghanimah, turun. Kata Rasul, jangan turun. Mereka turun ke bawah, mati pasukan mukminin. Karena apa? Tidak mau mengikuti perkataan baginda Rasul. Makanya pengersa Abah ngasih tahu sama kita, jangan tinggalkan yang namanya manakib. Karena manakib itu di dalamnya ada ghanimah. Kalau ditinggalkan manakib berarti kita mati. Mati apa? Mati rasa. Susah ini, kayak begini susah. Kita ini dulunya terkenal miskin. Miskin apa? Miskin gak mau sodako. Ini nih, begini nih besar ini. Manakib tuh bukan sodako, tapi hadiah buat kita, untuk kita. Kembalinya kepada kita semua. Bukan ke Abah, bukan ke ahli silsilah. Gitu. Makanya Abah ngasih tahu sama kita, jangan sampai dilepas yang namanya manakib. Karena manakib itu benteng terakhir buat ikhwan supaya tidak terkontaminasi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Orang yang lalai dalam salatnya,
Yang lalai itu bukan karena sholat di akhir-akhir, bukan. Sholat di akhir sudah jelas lalai. Yang lalai betul itu ketika lagi begini. Allahu Akbar. Baru begini, Allahu Akbar. Lah, gue punya bini masak apa ya? Di dalam hati ngomong kayak begitu. Baru begini, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillah. Udah gitu ngambang lagi pikiran ke sana. Itu namanya fawailun lil musallin. Orang yang lalai dalam sholatnya. Ada istilah, kemarin saya khotib di Tanah Tinggi, ada istilah begini dari para ulama. Orang yang sholat di akhir-akhir itu bagiannya ampunan. Orang yang sholat di pertengahan itu bagiannya kasih sayang. Orang yang di awal waktu bagiannya rahmat. Lah, kita bagian mana? Kita bagian dari Abah, mengikuti sunnah Abah. Kok nggak ngikutin sunnah Rasul? Jauh. Kita ngikutin sunnah Rasul tuh jauh. Yang ada kita pikirannya sunnah Rasul itu malam Jumat. Yang kita tahu sunnah Rasul itu malam Jumat, gunting kuku, keramas, itu doang yang kita tahu. Padahal sunnah Rasul yang paling detail itu adalah sholat di awal. Kata Abah, orang yang sholat di awal waktu tidak akan diberikan miskin oleh Allah. Sesuai dengan sabda Rasul. Rasul pun nganjurin kepada kita untuk melaksanakan sholat di awal. Malah Abah ngajarin kita ini bukan menunggu azan. Kita ditunggu sama azan. Sebelum azan kita udah ada di masjid, udah ada di mushola, udah ada di karpet, udah punya wudhu malah. Itu yang bagus. Ustadz, tapi kan saya kerja. Saya yang ngajar. Kalau lagi menjelang sholat zuhur, saya turun ke bawah, saya wudhu, saya nunggu waktu sholat. Sholatnya di kursi saya sambil ngajar anak-anak. Sholat di kursi, Allahu Akbar. Ini kayak bapak begitu. Allahu Akbar. Anak-anak pada nanyain, Pak, tadi sholat apa Pak? Sholat zuhur. Kok sholatnya duduk? Belajar sholat duduk. Takutnya nggak bisa sholat duduk, repot. Beres. Fawailun lil musallin. 3 ini yang sudah ditegaskan sama Allah, barang-barang yang berguna. Kalau kita bisa menjalankan 3 ini, yang pertama kita sudah tidak masuk anak yatim. 2 hal inilah yang paling sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita lebih condong sama hal-hal yang sementara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah begitu. Ntar aja masih nanggung. Udah hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah. Itu kan kebiasaan kita kayak begitu. Masih. Iya, masih. Kayak begitu kebiasaan kita, enggak sejauh-jauh. Makanya pengarsa Abah menegaskan kepada kita yang bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa ambil wudhu dan biasakan menunggu sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya selamanya. Bika rahmati Abah Sepuh, Abah Nom, Abah Al-Fatihah.